Dalam Bilangan 23 ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya kan? Kemudian di Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, maka berdasarkan ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah orang atau masyarakat atau bangsa yang iman atau kepercayaannya beda atau tidak sama dengan konteks ayat tersebut. Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Hanya saja penggunaan istilah kafir dalam agama Kristen ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain yang terkesan memandang kafir ini dengan begitu rendah, ya, hina dan bahkan tidak bernilai sebagai makhluk. Tidak sedikit oknum yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam ceramah-ceramah agama yang saya dengar ya, yang lalu, banyak penceramah yang dengan suara keras dan penuh kebencian mengingatkan bahwa kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Kafir adalah makhluk yang harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Memang sedih rasanya mendengar ceramah-ceramah yang sedemikian rupa. Setiap musim Natal misalnya, banyak peringatan supaya kita tidak meniru-niru kebiasaan kafir. Larangan ini merujuk pada orang atau karyawan toko di pusat-pusat perbelanjaan yang mengenakan atribut Sinterklas contohnya. Bahkan ada organisasi massa yang mengancam akan merazia, tapi sudah dibubarkan, ya kan? Pusat-pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada golongan mereka yang menggunakan atribut kafir tersebut. Alasannya, kalau kita meniru kafir, kita telah ikut menjadi kafir pula. Lalu bagaimana dengan sepatu, kemeja, jas, dasi, dan lain-lain? Dan ada handphone yang kau pakai saat ini kan? Untunglah angin segar sudah bertiup dari kota Banjar saat itu ya, di Jawa Barat. Belum lama lah, tahun-tahun itu 2019 ya, tanggal 27 Februari, Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolok dalam sidang Komisi Batsul Masali Maudiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, ya kan? Itu mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang Abdul Moqsid Ghazali ya, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para non-muslim di Indonesia. Disebutkan pula bahwa istilah kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis ya. Maka diusulkan agar istilah kafir diganti dengan muwattinun ya, atau warga negara. Dengan begitu status mereka non-muslim ya, setara dengan warga negara yang lain. Itu kata Abdul Moqsid Ghazali waktu itu. Sebagaimana diperkirakan saudaraku, asal atau wacana ini segera mengundang sikap pro dan kontra kaum non-muslim. Seperti PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia misalnya kan, dengan senang hati menyambut usul ini. Sekretaris Umum PGI Gobar Gultom mengatakan ya waktu itu bahwa saling mengkafirkan itu merupakan bentuk kekerasan teologis ya. Hal ini juga ia nilai mengusik persaudaraan dan kerjasama sesama anak bangsa. Sikap yang kurang lebih sama juga ditujukan oleh umat Katolik waktu itu, Hindu ya, Buddha, dan lewat organisasi keagamaan masing-masing itu pernah memberikan statement. Tapi di medsos banyak komentar yang sinis dan mengecam saran yang sebenarnya sangat bijak dari para kiai terhormat ini. Bahkan ada yang menulis dalam statusnya lebih baik dirinya keluar dari organisasi tersebut kalau ini menjadi suatu keputusan. Sungguh sangat disesalkan sikap kontra dari pengguna medsos yang sebagian kecil lah ya. Artinya dia tidak rela jika warga masyarakat yang berbeda keyakinan dengannya itu diperlakukan sebagaimana mestinya sesama manusia. Padahal yaitu kelakuan kedal gurun begitu. Padahal semestinya usul bagus dan mulia yang dicetuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tersebut dapat mengakhiri atau meminimalisir lah ya sikap intoleran dari kalangan tertentu terhadap kaum minoritas. Atau paling tidak polemik tentang istilah kafir ini bisa diakhiri dari pergaulan antar sesama warga, di mana kita sebagai warga negara Indonesia pada dasarnya sama dan sederajat.
Bila tidak segera diakhiri, maka soal istilah ini akan terus menjadi bahan perdebatan yang tiada ujung. Betul nggak? Kadrun kan sukanya konflik soalnya. Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars, untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah. Oke, Matius 5 ayat 20 berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Rekonstruksi pembunuhan terhadap perempuan muda bernama Desi Sri Diantari, 22 umurnya, warga Pedukunah Gading, Wates, Kulon Progo, berlangsung diawali di alun-alun Wates. Dilanjutkan ke sebuah toko kelontong di Jalan Bayangkara Wates, dan di Wisman Sermo Abadi Kedutangkil Karangsari Pengasih. Polisi menghadirkan pelaku bernama NAF, 22 tahun, warga Bujidan, Tawangsari Pengasih. Hadiri rekonstruksi, orang tua korban meminta pelaku dihukum mati. Pelaku seperti ini seharusnya dihukum mati. Dia harus dihukum mati, kata Eko Sunarko, 57 tahun, ayah Desi. Menurutnya pelaku telah membunuh anaknya secara sadis. Iya, dia harus dihukum mati, kata Eko Sunarko ya. Nah, bacaan Injil hari ini menarasikan semangat dasar yang berbeda dengan yang lazim itu. Menurut nenek moyangnya, siapa yang membunuh harus dihukum. Hukuman yang setimpal adalah juga dibunuh. Tidak jauh berbeda, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para pemuka agama, mempunyai semangat yang sama yang dimiliki kakek nenek moyangnya. Harus membalas, membunuh, ya dibunuh. Yesus membangun suatu komunitas pengikutnya dengan cara hidup alternatif. Gaya hidup para pengikutnya mesti beda, lebih benar dari gaya hidup para pemuka agama Yahudi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana model hidup komunitas yang dibangun Yesus? Mereka yang berkat Yesus sudah dipulihkan relasinya dengan Allah sesama dan alam ciptaan, mesti menghidupi semangatnya yang berhadapan dengan hukum Allah. Kuasa kerajaannya bukan hanya yang telah membunuh, melainkan juga yang marah, mencaci maki yang lain dengan mengkafir-kafirkan, menjahili, mengolok-olok. Sebab sejatinya akar tindakan pembunuhan adalah marah. Kemarahan melahirkan caci maki, kebencian, mengkafir-kafirkan, membodoh-bodohinya, ya. Oke, jadi itulah kalau kekristenan tidak boleh mengkafirkan orang lain ya. Karena Alkitab mengajar untuk tidak
melakukan hal yang demikian. Jangan mengatakan kafir kepada orang lain ya. Ya, kalau kita perhatikan di bangsa dan di negara kita, kata-kata kafir itu akan selalu terus kita dengar, kita diperdengarkan oleh teman-teman kita dari agama yang berbeda dengan kita. Nah, menurut Alkitab, kafir itu adalah orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi, kita juga bisa mengatakan itu, tapi kita tidak melakukannya. Buat apa sih? Kan begitu ya. Dalam bahasan ini, kita akan melakukan studi kata tentang istilah kafir yang tidak asing lagi di telinga kita. Apa latar belakang istilah ini? Dalam konteks apa istilah kafir dikenakan? Nah, ini dia. Kafir menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada kafir harbi, yaitu orang kafir yang mengganggu dan mengacau keselamatan Islam sehingga wajib diperangi. Ada kafir muwahhid, yaitu orang kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku. Dan ada kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu ya. Itu Kamus Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas pokok-pokok pikiran lainnya tentang istilah kafir ini sebagai berikut ya. Kafir menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, tadi kita sudah lihat itu tentu tidak cocok ya. Nah, sekarang kalau berdasarkan kafir menurut Islam, ini ayat-ayatnya teman-teman, kita nggak punya kewenangan untuk melihat itu. Tapi menurut Ensiklopedia Islam Indonesia dalam teologi Islam, sebutan kafir diberikan kepada siapa saja yang mengingkari atau tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad ya. Itu di halaman 570 sampai 632 ya. Atau dengan kata lain tidak percaya bahwa agama yang diajarkan olehnya berasal dari Allah pencipta alam. Ya, itulah ya, berbeda pasti. Nah, sedangkan kafir menurut kajian sisi homofinik bahasa Ibrani, sebagaimana kita mengenal frasa abrakadabra yang lazim kita dengar diucapkan tukang sulap dalam traksi untuk entertainment dalam pertunjukannya, yang ternyata berasal dari bahasa Ibrani Aramik. Kata dasarnya bara, afra, kadafra ya. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani adalah bahasa Semitik dan ada banyak kemiripan dari kajian sisi homofonik. Saya menduga istilah kafir yang merupakan kata bahasa Indonesia serapan Arab itu berasal dari istilah bahasa Ibrani yang diambil dari Mitzvot Hukum Taurat nomor 341 tentang larangan terhadap segala hal yang berhubungan dengan cover ya. Oke. Kajian sisi homofonik kafir kafar. Kata serapan Arab kafir bisa kita bandingkan dengan verba Ibrani kafar, artinya smear over to abolish, menebus, yang kemudian kata kafar digunakan dalam maksud ya eufemisme untuk menyebut kepada orang-orang yang belum ditebus. Kajian sisi Oke, jadi itulah ya. Ini banyak banget nih. Tapi yang penting adalah jangan mengkafirkan orang lain.